Oke, udah bisa dimulai nih? Ya, Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Mitra NASA yang kami hormati, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini bisa bersua meski hanya via online ya pada acara home sharing online jaringan Understockist R1395. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Insya Allah, amin. Bahagia sekali rasanya pada kesempatan ini saya bisa menjadi moderator. Wah, suatu kebanggaan ya, suatu kehormatan. Ini untuk pertama kalinya dan saya harus mengucapkan kepada Bapak, mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu Mitra NASA semua ya, karena Anda sudah berani ya menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran dan biayanya untuk menyimak HS online kali ini. Baik, sebelum dimulai, perkenalkan dulu, nama saya Lucy, lengkapnya Lucy Marino Fenty, bisa dipanggil Lucy atau kalau di rumah juga biasa dipanggil Fenty. Nah, di alamat Facebook nama saya pakainya Lucy Fenty, gitu ya. Alamat saya di Sokaraja Kulon. Saya bergabung di NASA itu sekitar bulan Juni tahun 2017 kalau nggak salah Pak ya. Nah, sponsor saya Pak Suryono, gitu ya, di bawah Mas Nunu, gitu. Bapak Ibu Mitra NASA yang kami banggakan, HS Online kali ini akan membahas suatu tema yang sangat penting, ya, yaitu terapi marketing langit dan hubungannya dengan kesuksesan bisnis. Materi tersebut akan dipaparkan oleh beliau, absen kita semua, seorang ibu rumah tangga. Nah, ini mantan sales motoris yang kini memiliki sambilan sebagai ibu kepala dusun. Wah, ternyata ini Bu Lurah ya. Yaitu Ibu, kita kenalkan ya, Ibu Septi Nurhana. Beliau merupakan sponsor langsung dari absen kita semua, yaitu Mbak Chandra dan Mas Nunu. Iya, Bapak Ibu Mitra yang saya banggakan, mengingat pentingnya materi kali ini, nggak usah berlama-lama ya, kita bisa langsung masuk ke materi. Saya persilakan monggo kepada Ibu Septi Nurhana untuk memaparkan materinya. Waktu kami persilakan. Mohon dicatat ya teman-teman, saya juga sambil nyatat ini. waktu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Dari apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya di saat COVID ini. Mudah-mudahan semua sehat. Tetap banjir closing ya. Amin. Ya, walaupun dari kemarin sudah rencana sharing-sharing bersama ya, tapi mohon maaf karena memang kemarin kendala di mungkin sinyal atau mungkin karena memang saya baru pernah ya pakai apa aplikasi ini, nggih. Jadi mohon maaf mungkin yang kemarin mau mengikuti tapi sayanya yang belum bisa, nggih. Mungkin terkendala juga sinyal. Ya. Baik, kali ini mungkin semuanya sudah kenal ya. Halo Mbak Titin Rismiati. Ini Stokis R1807 ya. Terima kasih juga buat Mbak Bu Fenty ya yang semakin awet muda. Buat Mas Nunu juga ya, Mbak Chandra. Terima kasih sekali. Ini saya sudah diberi kesempatan untuk sharing-sharing ya. Sebenarnya sharing-sharing ulang ya dari yang sudah alumni KDI Plus, mungkin sudah sering praktek ya. Yang pertama saya mau tanya dulu, apakah teman-teman masih konsisten untuk praktek marketing langit? Boleh dijawab ya di Facebook atau di mana ini Mas Nono? Oke ya. Baik, mengingat kembali dari awal ya, apa sih itu marketing langit? Ya, teman-teman boleh dicatat ulang.
Bisa ya, Mbak? Iya. Ya, apa itu marketing langit ya? Marketing langit adalah usaha-usaha yang kita lakukan selain dengan ilmu-ilmu di dunia. Artinya itu ilmu yang langsung ya, dari langsung, tidak dengan ilmu-ilmu yang teknis ya. Kalau teknis itu eh, yang seperti disampaikan ya hanya 5%. Jadi selebihnya itu marketing langit ya. Nah, di sini seperti tadi ya saya tanya siapa yang sudah melakukan terapi marketing langit minimal 3 kali putaran itu tidak pernah berhenti. Silahkan dijawab dulu ya satu persatu biar supaya enak untuk melanjutkan. Karena kita di sini itu bukan sharing-sharing tentang materinya lagi, tapi sharing-sharing tentang ininya, terapi yang sudah dilakukan teman-teman. Ini gimana Mas Toro kalau iya. Ya, lanjut aja Mbak. Nanti kan saya bacakan kalau misalnya ada jawab. Ini ada beberapa yang udah jawab. Mbak Siti Hobriah masih, terus Mbak Lucy kadang berhenti, kadang nggak konsisten, gitu ya. Nanti Iya. ini saya tampilkan pertanyaannya Mbak Septi di sini. Jadi teman-teman Iya. silahkan menjawab pertanyaan Mbak Septi, pemateri kita di kolom komentar nanti biar saya bacakan biar Mbak Septi bisa nyimak ya. Monggo lanjutkan Iya. Mbak Septi. Iya, baik, sebentar. 21. Iya, marketing langit itu sebaiknya dilakukan itu kan 30 menit sebelum tidur ya, 30 menit sebelum tidur. Jadi teman-teman di sini bisa dibilang kalau belum biasa itu memang apa ya masih sulit ya, masih sulit untuk menjadikan itu kebiasaan atau habit. Nah, kenapa? Karena memang belum biasa. Ketika sudah biasa, saya juga pernah ya kemarin itu melakukan terapi. Itu sempat putus-putus ya, putus. Nah, kenapa putus ya? Karena belum menjadi kebiasaan. Tapi alhamdulillah saya ini sudah selesai di putaran ke-5 mau putaran ke-6. Jadi setiap malam sebelum tidur itu saya menulis terus. Nah, ketika sudah menjadi kebiasaan itu apa ya, kayak ada yang kurang ketika belum dilakukan. Jadi untuk teman-teman yang belum, silahkan lakukan konsisten. Itu kayak istilahnya apa ya namanya ketika sudah konsisten itu kayak ada yang kurang ketika belum menulis. Itu seperti itu. Saya ada bukunya. Saya ada. Terus sekarang ini juga saya sambil menambah terapi rekening kebaikan ya. Rekening kebaikan itu jangan putus. Kalau untuk melakukan rekening kebaikan sebaiknya yang terapi syukur itu lanjut ya. Jadi jangan terapi syukur berhenti terus ganti terapi rekening kebaikan. Itu sebaiknya jangan, tapi didobel. Jadi terapi syukur lanjut terus apa namanya yang kedua disambung dengan terapi rekening kebaikan. Itu akan lebih apa ya enak untuk kita sendiri. Ini siapa ya belum pernah 3 kali berturut-turut. Nggak apa-apa. Nah, mungkin ada yang tanya ya, saya belum pernah sama sekali selesai dalam 21 hari. Nah, kenapa? Mungkin ada yang tertidur di waktu mungkin hari ke-6
atau hari keberapa seperti itu ya. Mungkin ada juga yang sudah hari ke-19 tapi tertidur ya. Itu gimana? Ya baik-baik saja. Nah, artinya ketika semakin sering diulang itu akan menjadi kebiasaan ya, menjadi kebiasaan. Jadi full bisa terus. Nah, untuk materinya juga lanjut ya, tidak harus hari ke-19 sesuai dengan hari ke-19 itu tidak. Jadi materinya itu mengikuti apa yang materi selanjutnya yang di-share di grup seperti itu. Nah, saya juga ada grup. Nah, itu saya umumkan ya. Saya umumkan itu semuanya. Jadi boleh walaupun nggak ada yang nggak ada yang share, tapi alhamdulillah ternyata setiap hari itu full ya. Maksudnya ada yang ngikuti terapi lagi kayak gitu. Nah, tadi malam saya di grup saya itu hari ke-1 periode ke-6 ya. Periode ke-6. Jadi ditambah yang terapi tadi ya, terapi rekening kebaikan. Nah, terapi rekening kebaikan itu ditulis minimal 15 ya, minimal 15 untuk menulis rekening kebaikan. Jadi rekening kebaikan apa yang dilakukan hari itu dari pagi sampai malam, sampai tidur lagi ya. Jadi contoh mungkin menyapa di grup atau ngintip di grup dan lain sebagainya itu bisa. Itu sudah termasuk rekening kebaikan ya. Gitu. Nah, terus yang seperti kemarin ya. Kemarin itu kan saya juga ikut pelatihan sama ya. Beautiful Woman. Itu bersama Mbak Chandra dan Mbak Titin ya. Itu juga sama, untuk melakukan apapun itu harus menjadi kebiasaan. Ini sharing-sharing aja ya Mas Nunu dan teman-teman, maksudnya saya juga sambil mulai sambil baca aja ya, tidak sesuai dengan ya, siap. Ini Mbak Titin, saya sudah khatam 3 kali tapi belum mulai lagi, insya Allah mau mulai lagi dengan konsisten ya. Sebetulnya untuk tiga putaran itu sebenarnya belum maksimal ya, belum masuk karena yang terapi itu kan dilakukan 21 hari ya. Kalau 3 kali itu minimnya itu 66. Nah, kalau 21 hari itu kali 3 kan baru 63, jadi masih kurang ya. Itu kalau sudah 66 kali ke sana itu semakin enteng. Itu jadi teman-teman silahkan konsisten, karena itu tidak hanya untuk menentukan kesuksesan ya, tapi lebih cenderung hati itu tenang. Coba boleh yang kayak Mbak Titin sendiri nih ya, itu kan sudah tiga kali khatam tapi belum mulai lagi. Gimana setelah merasakan full selama 3 kali 21 hari itu? Coba dijawab Mbak Titin. Mbak Titin, silahkan ditulis komentarnya di ini testimoni setelah menulis 3 kali tapi belum gimana, nanti ditunggu sambil tunggu. Mungkin ada yang lain juga yang punya pengalaman yang sama, yang sudah menulis 3 kali atau 2 kali gitu, boleh share di kolom komentar ya. Mohon diisi kolom komentarnya, karena kita sifatnya sharing-sharing ini pengalaman, karena kan banyak yang di sini yang sudah alumni KDI Plus. Mbak Siti Hobriah juga sudah alumni KDI Plus. Mbak Lucy, lalu siapa lagi yang komentar? Karena saya juga nggak buka Facebook. Mbak Sugianti juga alumni KDI Plus. Iya. Nah, sama ya. Itu terjadi keajaiban gini. Ada ya kemarin waktu sharing-sharing di kelas Beautiful Woman, itu ada ya namanya Bunda Nurul. Bunda Nurul itu sangat luar biasa ya. Dulu juga sudah saya share di KDI Plus.
Bunda Nurul itu melakukan ini apa ya, kayak rekening keburukan ya, rekening keburukan. Nah, itu batin yang apa ya namanya, kok ada mobil berhenti tertabrak, apa ya, orang nabrak mobil berhenti kayak gitu. Nah, Bunda Nurul itu seketika dalam waktu tidak kurang dari 24 jam beliau juga mengalami hal yang sama. Nah, itu jadi berhati-hatilah untuk hal-hal yang apa ya, menyangkut ke diri kita. Jadi batin ke orang lain pun sebenarnya bisa juga terjadi ke diri kita sendiri. Itu ya. Ini Mbak Titin, alhamdulillah banyak sekali keajaiban Bu, rezeki yang tidak terduga, mudah closing, hubungan rumah tangga lebih harmonis dan hati juga damai Bu. Nah, itu tidak hanya ke bisnisnya saja ya, teman-teman. Itu juga bisa ke apa ya, ke diri sendiri lah ya utamanya ya, tidak ke bisnisnya juga ngaruh ya. Coba kalau pagi-pagi misal sudah dimulai, mungkin teman-teman banyak yang mengalami ya, begitu bangun tidur mungkin sholat subuh atau belum sholat subuh sudah lihat HP dulu ya. Nah, lihat HP kok terus ketika dilihat itu ada yang komplain dan lain sebagainya. Coba mungkin tidak terasa ya kalau melihat komplain, ada komplainan pagi sampai sore sampai malam pun kelihatannya nggak enjoy ya. Maksudnya ada aja itu di WA yang seperti itu. Jadi saran saya ketika bangun pagi terus apa namanya, lihat ada yang Facebook kan, ada WA kayak gitu kan, kalau yang kelihatannya komplain itu ditinggal nanti. Ditinggal dijawabnya ketika sudah jam 9, sudah buka yang seneng-seneng dulu kayak gitu ya. Jadi kesananya itu dulu. iya, yang positif-positif dulu itu nanti enak. Kayak gitu ya. Nah, silahkan maunya teman-teman konsistenkan untuk terapi marketing langit ya. Nah, karena di situ sangat luar biasa. Saya sendiri mengalaminya ya, alhamdulillah. Ini yang periode ke-6. Dulu ya sama kayak gitu. Dulu sering tapi berhenti ya lah, udah 21 hari berhenti. Udah 21 hari berhenti, sekarang enggak. Insya Allah setelah kelas Beautiful Woman kemarin itu kayak Bunda Nurul itu bisa konsisten lebih dari 23 kali putaran. Nah, ternyata untuk ngenanya di diri kita sendiri itu tidak harus di putaran pertama, putaran kedua, bahkan ada juga yang sampai di putaran ke-7, putaran ke-8 itu belum ngena. Itu banyak ya, karena setiap apa ya, setiap orang itu apanya ya, tombolnya itu beda-beda ya, tombolnya beda-beda. Jadi untuk ketika di terapi kedua atau ketiga itu belum kena, artinya kita masih terus lanjut kayak gitu ya, harus lanjut terus. Itu seperti itu. Nah, lanjut ya. Jadi kenapa harus marketing langit ya? Karena ya seperti tadi ilmu yang bukan ilmu yang langsung ya. Ilmu yang langsung dengan Allah lah ya, seperti itu ya. Jadi bukan ilmu yang di dunia ya. Kalau di dunia seperti ini teknis ya Mas Nunu, teknis dan lain sebagainya itu yang mempengaruhi hanya 5% ya, 5% saja. Jadi teruslah untuk belajar yang berkaitan langsung dengan marketing langit. Walaupun tanpa sistem, tanpa ilmu bumi, itu kita tidak bakal sukses, tapi yang menentukan itu 95%-nya ya marketing langit. Kayak gitu. Nah, contoh ya, ada banyak ya. Mungkin karena saya juga pernah merasakan sendiri ya, mungkin teman-teman iya apa tidak ya. Ya mungkin sama dengan saya. Ketika iklan kok tidak closing kayak gitu ya, rasanya gimana teman-teman? Mungkin dodolan orang payu-payu. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya. Saya juga merasakan lah, saya iklan di marketplace dan lain sebagainya,
nggak ada yang respon. Nah, sebelum saya itu ya memang, oh ternyata memang bukan di situnya ya. Jadi teman-teman lakukan mungkin dengan salah satunya ya, untuk menarik rezekinya itu dengan bersedekah. Nah, itu seperti itu. Contoh kemarin ya, saya alhamdulillah closing pupuk. Nah, pulang-pulang ya langsung mampir disedekahkan, alhamdulillah. Ya ada aja rezeki, alhamdulillah. Sore-sore dapat keluntangan ya. Teman-teman dapat keluntangan apa enggak? Nah, itu baru 1 kali putaran, iya Bu, nanti lebih konsisten lagi. Silahkan ditambahkan terus ya. Harusnya baik-baik saja, tapi yo agak kecewa manusiawi lah ya Bu. Iya manusiawi, terus tapi lebih baiknya ketika mau iklan di marketplace dan Facebook dan sebagainya itu jangan niat untuk berjualan. Ya, jangan niat untuk jualan, tapi lebih cenderung memberi informasi. Nah, ketika memberi informasi ada yang beli, itu bonusnya closing. Ya. Jadi kalau niatnya Facebook untuk berjualan, Facebook untuk marketplace untuk berjualan, ya ketika nggak closing mesti kecewa. Lah wis males dodolan nang marketplace kayak gitu. Ya enggak? Gitu ya. Betul, Jadi betul, Bu. diniatkan dari awal pagi, ketika mau itu jangan berjualan kayak gitu. Gimana teman-teman? Oke, teman-teman, ayo ditunggu sharingnya, pengalamannya dalam melakukan atau praktek marketing langit ya, terapi khususnya. Kalau untuk terapi apa namanya, sakit hati 11 poin itu gimana Bu caranya Bu? Iya. Bentar. Ada brosurnya ya, teman-teman barangkali mau, itu di saya banyak. 1 lembar 1.000. Saya bukan iklan tapi memberi informasi, kalau beli ya berarti itu bonus untuk saya ya. Contoh brosurnya kemarin kayaknya apa namanya? Saya sudah lihat tapi belum beli saya. Brosur 11 poin. Sudah punya? Oh, lupa ya di mana. Saya sudah punya tapi lupa ditaruh di mana. Nah, ini Bu Aplen punya nih banyak. Kalau yang mau beli boleh. Cuma 1.000, harganya murah. Kalau lihat manfaatnya sih murah banget, 1.000 buat apa itu. Mbak Lucy sudah pernah punya brosur? Kayaknya Ini belum ya. Mas. Ini sebenarnya sama ya. Ini karena kehilangan. Maaf. Ini ya. Jadi disarankan oleh Bu Ratna Farida untuk setiap distributor itu punya minimal 2 ya. Karena untuk ditempel itu tidak bisa 1 ya. Tidak bisa 1. Jadi harus 2. Kayak gini, bolak-balik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Titi, Mbak Aplen. Oh iya, Bu, terapi 11 poin caranya bagaimana? Iya, sebentar. Iya, ini ya, saya bacakan yang 11 poin ya. 11 poin. Menyadari bahwa 11 poin cara menghilangkan sakit hati dan supaya bisa memaafkan ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya ini atau mungkin kopiannya ya, atau di apa namanya ya, di
fotokopian ketika ikut TDIPers ya, itu ada, bisa dibuka juga. Kalau di fotokopian itu kan tidak ada gambarnya ya, jadi kurang maksimal. Nah, ini kayak gini. Ini ya. Sakit hati adalah mindset ya, pola pikir. Kalau kita menginginkan sakit hati hilang, yang kita ubah adalah yang utamanya itu mindset ya, mindset kita, mindset. Jadi pola pikir ya, pola pikir kita mau bagaimana, bukan mengubah orang yang menyakiti, tapi merubah diri kita sendiri ya. Satu yang Mbak Titin tanyakan itu tata caranya ya. Ini jadi lihatlah yang di sini. Contoh, menyadari bahwa orang lain mendolimi kita yang rugi. Nah, nanti kita lihat apa ya yang balok ya, seperti balok yang di share ya, mungkin di story WA saya juga saya buat ya sekarang itu. Jadi menyadari ya, Allah Maha Adil, kita yang mendolimi kalau sabar, insya Allah akan mendapat hadiah dari Allah. Kita yang ditipu, kalau kita sabar, insya Allah akan diganti Allah dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Jadi contoh ketika menyadari itu, langsung kita doakan saja Mbak, didoakan. Nah, didoakan sama dengan terapi kayak ini, apa ya namanya, rekening kebaikan dan rekening keburukan, itu yang diingat itu. Nah, kalau rekening kebaikan itu akan cair seperti itu ya, itu hampir sama dengan cara terapi untuk apakah sama seperti gratitude, terus cara memandunya yang bagaimana mandunya? Bagaimana? Iya. Sama persis ya, sama persis. Jadi menyadari sama persis untuk caranya ya. Sama kemarin saya juga konsultasikan ke Bunda Ratna Farida untuk terapi rekening kebaikan kayak gitu ya. Terapi rekening kebaikan itu memang nggak ada materinya. Jadi teman-teman cukup untuk terapi gratitude, lanjut terapi rekening kebaikan. Jadi teman-teman lanjut untuk terapi rekening kebaikan seperti itu. Nah, dari rekening kebaikan itu nanti menjurus ke yang 11 poin ini. Ya, ke 11 poin. Terus ini yang kedua, yang untuk menghilangkan sakit 11 poin itu ya, menyadari kalau memaafkan, dendam, iri, dengki, kita itu yang rugi. Jadi ketika ada yang menyakiti, ketika ada yang menzolimi, ketika ada yang membuat hati nggak tenang ya, itu kita langsung ingat balok saja. Nah, ketika ingat balok yang ditumpuk, terus ketika roboh itu akan menimpa diri kita sendiri. Jadi disitulah ketika mau untuk menghilangkan sakit hati itu, ya sudah, syukur kita pasang ini di mana-mana ya, kita pasang yang ini di mana-mana. Nah, nanti itu sangat mudah untuk menghilangkannya. Manusiawi ya, itu manusiawi kalau masih tetap ada rasa, itu manusiawi. Saya juga masih tahap belajar ya. Tahap belajar ketika ada yang menyakiti ya, hatinya gimana ya, terus ya saya istighfar aja, terus oh iya ya, itu akan mengurangi rekening kebaikan saya, kayak gitu. Ya, nanti teman-teman bisa untuk ini ya. Saya bukan iklan ya, tapi saya memberi informasi. Kalau closing itu bonusnya ya. Ini untuk 2.000. Itu sangat murah. Ya murah banget itu lah, 2.000. Bagus itu. Iya. Itu sebesar apa Mbak ininya? Kenapa? Sebesar apa ininya, brosurnya? Sebesar kertas yang di kertas HVS. Ini ya. Jadi ini silahkan dipasang di tempat strategis ya. Jadi maksudnya
atau di stokis ya, itu bisa dipasang di bolak-balik. Jadi ini sama persis kayak impian ya. Impian itu ditulis. Jadi nah ini untuk mewujudkan salah satu impian ya. Lanjut ke ini marketing langit sama ya. Nah, kita ketika mau melakukan apapun itu harus sama dengan ini. Kemarin saya pernah dikonsultasikan oleh crossline ya, crossline saya, alhamdulillah saya pun berbagi lah ya, karena ilmu yang bermanfaat kan ilmu yang dibagikan. Nah, beliau itu suka sekali dengan, padahal saya itu gaptek, betul-betul gaptek ya, terus nggak bisa, tapi saya mengajarkan apa yang saya bisa, ternyata diterapkan di sana itu sangat luar biasa. Nah, padahal saya nggak ingat saya ngomongnya apa kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah saya pun mendapat kemudahan. Saya dapat contoh ini ya, belajar live seperti ini ya, yang saya itu nggak tahu. Alhamdulillah Mas Nunu tadi juga ke rumah, itu salah satu kemudahan saya ya. Coba kalau nggak ada Mas Nunu, mungkin saya nggak tahu apa aplikasi ini, karena betul-betul saya mak gaptek ya, bahkan mak berdaster, saya pun pakai daster ini. Ya, itu. Jadi apa namanya? Pokoknya lakukan hal-hal yang baik ketika mau memulai terapi menghilangkan sakit hati, ya lihatlah ini. Pokoknya ini yang menjadi kunci. Syukur sekali hafal yang 11 poin itu. Apakah teman-teman di sini ada yang hafal 11 poin? Cara menghilangkan sakit hati supaya bisa memaafkan. Ada? Ya. Kalau yang ada yang hafal, tidak pakai teks, saya kasih 10 lembar gratis. Ayo. Siapa yang hafal, ayo. Jujur 11. Tanpa teks, jujur ya, tas kejujuran. Nanti langsung dapat hadiah dari Bu Aplen. Langsung saya kasih 10 lembar. Atau bahkan mungkin yang oleh-oleh dari KDI Plus belum dibuka sama sekali ya. Masih cantik. Kertasnya itu masih rapi ya. Itu baik-baik saja, manusiawi. Saya pun dulu sama ya. Saya ketika pulang KDI Plus bukunya sampai sekarang masih ya. Masih loh, bukan masih, itu 2016 saya itu masih disimpan ya. Bahkan kemarin baru buka. Dulu itu banyak materi sikap ya, sikapnya gede. Nah, dulu sih belum hafal, cuma beberapa tok. Belum hafal Bunda, alhamdulillah, berarti banyak sekali yang belum hafal. Jadi hari ini saya tidak mengeluarkan 10 lembar ya. Jadi tidak ada free ya, tidak ada free brosur. Jangan dilihat dari harganya, tapi manfaatnya itu sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, yang belum hafal baik-baik saja, silahkan mungkin bisa langsung ya, langsung di order itu supaya kita bisa ingat terus. Nah, mungkin kayak tadi ada yang bertanya bagaimana caranya, karena mungkin belum melihat yang ini. Saya dulu pernah ngasihkan ke mitra, itu dilakukan itu sangat luar biasa ya, terasa seperti itu. Ketika mau melakukan ketika kita mau sakit hati, ketika kita mau mengeluh, mau apapun, ketika lihat ini ya sudah kembali akhirnya menambah rekening kebaikannya, seperti itu ya. Jadi apapun yang mau dilakukan untuk sakit hati, terapi sakit hati itu yang seringnya di sini ini. Siapa yang melakukan akan rugi sendiri. Kemarin kayak gitu ya. Teman-teman ada yang pernah merasakan? Barangkali ada yang mau curhat, silakan ceritakan merasakan sakit hati atau apa. Atau karena praktek
yang negatif terus akhirnya malah menimpa ke diri sendiri? Boleh cerita ya di kolom komentar nanti biar bisa tersampaikan ke Bu Opin. Mbak Lucy ini sudah saya unmute, mau cerita boleh? Oke, saya boleh nih. Kalau merasa sakit hati ya pernah lah, Bun. Salah satu contohnya itu Manusiawi ya. Iya. Salah satunya itu teman ada yang sudah ditawarkan katanya member iya, sudah dijelaskan, sudah tanya ini itu bla bla bla, tapi ujung-ujungnya dia member ke orang lain. Oh my god, itu sakit loh, Bun. Itu sudah tapi sering saya udah lakukan. berusaha baik-baik saja sekarang. Nah, nyatu di sini. Nah, itu sama ya. Saya itu dulu sering bahkan itu bahkan saya sendiri itu ya, saudara saya pun begitu. Saya sudah tahu saya NASA, saya informasi dan lain sebagainya panjang lebar kali tinggi, bahkan untuk tanya-tanya produk dan lain sebagainya itu semuanya tanya ke saya. Nggak hanya satu kali, itu sudah berkali-kali ya, berkali-kali. Bahkan ya itu ya salah satunya itu ada saudara. Terus tahu-taunya bilang, "Mbak, aku udah gabung bla 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 bla." Nah, terus kalau teman-teman kira-kira jawabannya apa? Kalau teman-teman mengalami hal sama seperti saya, apa yang teman-teman jawab ketika seperti itu? Ayo, siapa yang mau sharing? Kalau Mbak Lucy gimana Mbak Lucy? Sambil nunggu yang lain komentar ya. Ini saya karena kalau saya di kolom komentar. Oke. Ini ada yang tanya juga, sedang merasa sakit hati Bun, sedang belajar kuat dan sabar. Ini siapa yang Mas Nunu? Saya juga nggak bisa baca karena saya nggak bisa buka Facebook, Mbak. Ya, oke. Jadi tolong ya teman-teman kalau komentar itu sebutkan namanya biar saya bisa tahu siapa yang komentar, karena saya kan bukannya hanya stream ya sama kayak Mbak Septi sama kayak Mbak Lucy gitu. Oke ya, nggak apa-apa. Saya sambil nunggu teman-teman, saya jawab ya. Sedang merasa sakit hati pun sedang belajar kuat dan belajar sabar. Itu bagus. Terus ya, lakukan seperti itu terus, jangan sampai bocor. Ya, istilahnya bocor. Karena kalau bocor itu nanti sudah mengurangi rekening kebaikan. Nah, padahal rekening kebaikan itu cairnya banyak. Kalau rekening keburukan itu cairnya apa? Teman-teman juga bisa nanti di di copy itu banyak. Itu memang harus sabar dan harus kuat kayak gitu. Ini ada yang jawab, kalau saya diem aja Mbak. Bagus ya. Ya, kalau mungkin ada, kalau aku waktu itu ya cuma bilang, oh ya sudah nggak apa-apa Mbak, meski nang batin yo nyebut waduh ya. Ya kalau saya malah ya, yang saya lakukan mungkin teman-teman banyak yang melakukan sama seperti saya ya. Jadi ketika ada saudara yang sudah gabung di NASA atau mungkin teman yang sudah diprospek berkali-kali tapi gabungnya ke orang lain, yang utama itu ucapkan selamat ya. Selamat telah bergabung di bisnis NASA. Alhamdulillah ya sudah bergabung sama-sama distributor NASA. Silahkan belajar, terus belajar bersama dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, terus kita itu langsung berjiwa besar saja. Dalam arti kita berpikir kayak gini, mungkin, nah pakai kata mungkin ya, mungkin beliau itu bukan gabung ke kita, bukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kayak gitu ya. Jadi tidak usah ada sakit hati, tidak usah ada sakit hati, tidak usah ada rasa yang bagaimana kayak gitu ya. Ketika mau ada rasa yang seperti itu, sudah mulai sedikit itu
hilangkan ya, dialihkan, bicara ke hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, kan untuk mengatakan yang dikeluarkan itu kan ada 20.000 kata-kata per hari ya. Nah, padahal yang di dalamnya itu lebih banyak 60.000 yang sering di batin. Itu. Jadi hati-hatilah dengan batin yang negatif kayak gitu ya. Jadi silahkan batin yang positif-positif saja. Jadi ketika contoh kayak tadi, ketika ada prospek yang gabung ke orang lain, ya kita batin, mungkin dia bukan yang terbaik untuk saya. Nah, ketika ada konsumen yang belum mau beli dan lain sebagainya, ya mungkin bukan rezeki saya dari situ, nanti closing yang akan lebih besar. Itu seperti itu. Coba teman-teman mulai sekarang, diniatkan dari awal, ketika mau apapun, itu tujuannya memberi informasi, jangan berniatkan langsung ke bisnisnya dan lain sebagainya, itu jangan. Ya, jadi nanti lebih adem. Bahkan kayak saya pun sekarang adem-adem ayem. Maksudnya adem ayem begini. Contoh, saya itu distributor, untuk stokis saya, pendaftaran distributor, kalau dipikir secara nalar ya, distributor saya itu di stokis saya gabung hanya 10 atau 12 orang. Nah, masa sih stokis gabungnya segitu kayak gitu ya. Tapi setelah digabung-gabung dari undernya Mas Nunu mungkin ada 20, undernya Mbak Titin ada 5, undernya Riau ada banyak. Nah, berarti saya itu closing untuk supaya hati kita itu tenang, hati kita itu adem. Itu ternyata setiap bulannya saya closing lebih dari 100 orang. Nah, adem apa adem? Itu, jadi rasanya adem. Nah, bahkan ketika kita melihat teman-teman yang seperti itu, kita harus lebih mensupport karena akan vibrasi kita sendiri. Seperti itu ya, teman-teman. Ini belum rezeki pun besok ada yang lain, begitu pun. Iya, betul. Itu sama ya, seperti itu. Jadi lebih ke diri kita sendiri kayak gitu ya. Pokoknya semuanya kalau mau memulai dan lain sebagainya lah ya, yang positif-positif harus punya selebaran ini ya, yang brosur ini. Itu nanti lebih adem, lebih tenang, lebih kita itu lebih rileks, tidak ada rasa gerasa-gerusu kayak gitu ya. Kemarin saya seperti ini, hanya berbagi pengalaman ya, silahkan untuk teman-teman juga bisa. Ketika batin yang bagus-bagus, jangan batin yang buruk-buruk ya, jangan batin yang buruk-buruk. Saya pernah batin gini, aku dapat chatting dari A seperti itu ya, tahu-taunya paginya itu saya langsung dapat chattingan itu, dan saya sampaikan sama Mbak Admin ya, sama Mbak Admin, Mbak, saya tiba-tiba dapat chattingan terus dari orang yang ibaratnya dari orang yang tidak biasa chatting, padahal saya baru ibaratnya baru batin baru tersampaikan tersampaikan sama Mbak Admin ya, terus alhamdulillah dari seberang itu chatting itu Mbak Eva sampai ketawa-ketawa. Itu, jadi itu salah satu mengurangi hal-hal yang negatif, hal-hal yang sakit hati kayak gitu itu. Jadi diperbanyak batin atau melakukan hal yang baik-baik itu 60.000 ya, 60.000. Jadi setiap hari itu banyak banget yang sering dibatin teman-teman. Tinggal teman-teman itu batinnya apa? Batinnya misal hal-hal yang negatif. Nah, yang hal negatif ya nanti sama juga dengan ini. Jadi berhati-hatilah ya. Berhati-hatilah untuk ini.
Itu seperti itu. Nah, lanjut ya. Sabar Mbak, ya alon-alon asal kelakon. Iya betul. Alon-alon asal kelakon. Saya minum dulu ya. Minum amote apa ya? Silakan sambil minum, teman-teman yang mau minum juga silakan, boleh. Saya minumnya nih. Saya minumnya ini. Apa ya? Venerin. Venerin. Saya minumnya amote ya siang ini karena biar kulitnya itu lebih cantik, biar lebih kenyal. Kalau sekarang saya pakai lipstick Ayla, waduh. Ya, pakai lipstick Ayla, teksturnya lembut, terus apa namanya, ringan di bibir, terus manis ya. Ini enak, aman ketika kita makan ya, kita ketelan itu aman. Ayla Saya bukan apa? iklan ya teman-teman. Ayla apa itu? Buplin. Saya pakai Ayla Zahra. Zahra nggak Mbak? Iya, saya pakai Zahra. Kalau istri saya senangnya apa? Teman-teman. Zahra juga. Sama Iren mau bukan Ayla. Zahra yang paling suka istri saya itu. Sama kayak Buplin. Iya, Zahra. Nah, kalau yang look saya sukanya dengan gaya. Saya sambil ngemil ini ya, teman-teman, nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman mau boleh. Atau ya ada yang mau OTW ke temannya Bu Plin, silakan. Boleh. Ini prasangka baik ya Bun, betul. Semua apapun yang dilakukan itu harus kita berprasangka yang baik ya. Sering sih, kadang saya pun manusiawi lah ya, saya juga masih tahap belajar. Itu orang kowe gitu, astagfirullahaladzim, terus langsung oh ya mungkin kayak gitu. Saya sampaikan ya mungkin kayak gitu. Saya minum dulu ya teman-teman amotenya ini. Ini saya pakai tangan kanan ya, karena di itu mungkin kelihatannya kiri ya. Tetap kelihatan kanan kok Bu, santai Bu. Kelihatan kanan. Ya oke. Nah, saya lanjut ya. Ternyata dari banyak penelitian ya, ini pokoknya nyampur ya antara 11 poin sama gratitude ya. Ternyata dari banyak penelitian dan pengalaman orang yang sukses di dunia ya, yang sukses di dunia itu 95% yang menentukan kesuksesan adalah sikap ya, sikap, pola pikir dan marketing langit. Nah, sudah sering ya, mungkin sudah sering tidak asing lagi ketika mendengar 95%. Apa sih yang 95% itu? Nah, salah 10-nya itu tadi ya, apa salah 11-nya ya. Salah 11-nya itu tadi. Nah, pokoknya ketika mau melakukan apapun, mau melakukan kegiatan, mau melakukan kesalahan, mau melakukan kebaikan, itu yang harus diingat ya ini, yang di sini, 11 poin ini. Sebenarnya nggak hanya 11 ya, tapi yang tertulis itu 11. Ya. Terus yang menentukan itu, yang 5% itu hanyalah ilmu teknis ya, ilmu teknis misal pinter dengan online-nya, pinter dengan presentasi massal dan lain sebagainya, itu hanya 5%. Nah, pertanyaan saya, teman-teman sudah melakukan 90 dari 95% itu sudah melakukan berapa persenkah untuk kesuksesan itu? Jadi silahkan teman-teman bisa mencatat ya. Saya bisa untuk besok bisa lihat komen-komen ini lagi nggak Mas Nuno? Kalau di YouTube bisa, tapi kalau di Facebook susah sekali. Oh nggak bisa ya? Oke, baik. Paling kalau minggu depan pakai YouTube mungkin bisa kali ya. Aku belum pernah nyoba sih yang StreamYard pakai YouTube. Nggak apa-apa. Untuk teman-teman silahkan mungkin ya sudah melakukan dari 95% itu, teman-teman sudah melakukan berapa persen yang bukan teknis. Yang bukan teknis.
Tapi yang Silakan dijawab ya. 95%-nya, iya, yang 95%-nya. Nah, itu pun nanti ketika teman-teman sudah menulis, itu tidak, apa ya namanya, atau mungkin teman-teman mau menulis ya, saya kasih 5 menit lah, bisa Mas Nunu? Oke. Ternyata ketika Silakan teman-teman menulis apa saja yang perlu ditulis, Bu. yaitu sudah berapa persen dari 95% itu, berapa persen yang sudah dilakukan. Oke. Jadi 95% yang menentukan kesuksesan bisnis NASA itu adalah sikap dan marketing langit prakteknya ya. Nah, dari sikap Ya, dan pola marketing langit itu sama mindset ya, pola pikir, itu sudah praktek berapa persen teman-teman semua. Silakan Iya. dicatat sambil juga komentar di kolom komentar. Sambil di dalam, jadi kalau komentar itu tulis komentarnya terus dalam kurung siapa gitu. Soalnya saya kan nggak bisa baca siapa namanya karena saya tidak Siapa buka Facebook namanya? ya. Di sini aja hanya tulisannya Facebook user. Bisa dibaca kalau teman-teman sudah login ke StreamYard. Nah, ini kayak Mbak Lucy, Mbak Aminatun itu sudah login ke StreamYard jadi bisa kebaca. Tapi kalau yang belum login itu nggak bisa kebaca. Loginnya gimana? Loginnya itu di siaran ini itu ada link biru warnanya di deskripsi siaran itu diklik nanti baru ke situ nanti dikoneksikan antara StreamYard sama Facebook baru kebaca sama StreamYard-nya. Tapi kalau teman-teman tidak melakukan itu ya saya nggak bisa baca siapa yang apa ya komentar. Kecuali yang teman-teman yang bakal baca Facebook. Buka Facebook. Jadi gini teman-teman, saya ulang ya. Untuk menentukan kesuksesan itu 95% itu dari sikap, pola pikir dan marketing langit. Yang 5% itu teknis. Nah, yang saya tanyakan di sini itu bukan 5%-nya, tapi dari 95% teman-temannya itu sudah berapa persen untuk ke 95% itu sudah melakukan berapa persen sampai ke hingga ke 95%. Ayo monggo dijawab teman-teman semua. Mungkin Mbak Lucy dulu bisa secara langsung ini suaranya menyampaikan berapa persen Mbak Lucy udah praktek yang 95% yang sikap, marketing langit, mindset. Iya, itu sebenarnya aku lagi ngetik tadi, tapi nggak apa-apa kalau aku bisa langsung. Bun, jujur aku paling baru 75%, Bun, gimana ini? Tapi yakin aja pokoknya, meskipun mungkin untuk terapi syukurnya tidak bisa dicatat gitu, tapi tetap dilakukan. Aku berpikir positif, pokoknya kalau ada sesuatu yang menyakitkan aku berusaha redam sendiri, berusaha baik-baik saja. Pokoknya kayak misalkan di status WA nih, pokoknya yo ada yang lihat ada yang enggak, pokoknya posting iklan gitu aja, berusaha seperti itu, berusaha bersabar, berusaha bersyukur, kemudian mengamalkan bersedekah, kemudian memaafkannya walaupun itu sulit sebenarnya gitu, tapi berusaha latihan lagi begitu Bun. Paling dari 95% paling baru berapa? 75% gitu Bun. Itu kalau aku. Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, selamat Bu Lucy sudah mengambil, berarti sudah kurang sedikit ya untuk ke 95%-nya ya. Nah, kita seperti itu, apa yang dirasakan Bu Lucy itu nanti adem, betul ya Bu? Itu adem. Saya ingat betul ya apa waktu KDI Plus ya, Bu Lucy itu saya masih punya videonya, ya Masya Allah, gitu ya. Bahkan saya sendiri pun nggak bisa untuk sharing-sharing materi itu nggak bisa kalau saya nggak nangis, itu nggak bisa. Jadi sama ya, karena saya pun sedang belajar. Jadi saya bukan materi, tapi saya sedang sama-sama belajar. Itu selamat ya buat Bu Lucy sudah apa ya, naik berapa step ya, naik berapa ke 95%-nya. Jadi lebih ditingkatkan lagi. Bukan saya menggurui ya, tapi kita lebih sering-sering ya Bu Lucy. Jadi terus ditingkatkan terus, diimbangi
ketika sudah itu diimbangi dengan action-nya ya, action yang enteng kayak gitu ya. Terus libatkan Allah di setiap saat. Insya Allah kesuksesan untuk diri kita sendiri itu lebih cepat. Seperti itu ya Bu Lucy. Untuk mungkin untuk sekarang ini belum masih dengan dengan bisnis nasanya masih biasa, tapi toh di kehidupan kita sehari-hari itu kita ada perbedaan. Itu sama ya, artinya kita itu sudah bisa belajar mengamalkan apa yang dilakukan ya, apa yang ada di marketing langit itu. Jadi selamat ya Bu Lucy. Oke Bun, makasih. Bismillah, doakan selalu ya, biar bisa meningkat lagi. Sama-sama Bu Lucy. Amin. Jadi terapi gratitude lanjutkan terus. Kalau mau ikut di grup saya itu bisa ya Bu, Mbak Chandra juga ada di grup ya. Walaupun memang jarang sekali yang komen. Yang penting apa kewajiban saya untuk nge-share itu setiap hari saya share. Setiap hari saya share. Saya pun dapatkan share gratitude itu dari grup upline ya, grup upline-nya lagi di grupnya Bu Ratna Farida ya, gitu. Jadi untuk teman-teman silahkan, ada yang komen nggak ada yang komen, yang penting kita tetap konsisten kayak gitu. Nah konsistennya itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, dari ke kita. Jadi apapun ya kita harus ingat kalau kayak gitu ya. Ini ya, ada lagi yang selalu berpikir positif, Bun. Ya, mantap. Ya, kebetulan 2 hari yang lalu apa ya Bun ya? 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu kita sudah bikin grup yang undernya R1395 untuk marketing langit, buah plan. Tapi di luar jalur stokis. Jadi maksud saya kan nanti setiap stokis itu membuat grupnya sendiri-sendiri. Kan stokisnya Bu Aplen kan ada di grup marketing langitnya Bu Aplen. Kan tinggal kopas saja masuk ke grupnya masing-masing kayak gitu. Betul. Tinggal dikopas. Nah, kalau mau mengikuti itu tadi malam saya hari ke-1. Nah, kalau teman-teman mau mengikuti materi, jadi tidak mengedit tanggal dan lain sebagainya ya. Kadang ada juga yang mengepaskan dengan tanggal. Mulai dengan tanggal 1. Nah, terus ngepaskan untuk sampai hari ke-21. Itu nggak usah ya. Maksudnya itu pun bagus. Tapi alangkah bagusnya itu nggak usah berhenti ya. Jadi kayak saya ini ya. Ini lihat nggak? Ini materi ke-1 ke-6 ya, periode ke-6. Itu. Jadi terus itu maunya tidak harus kita tinggal istilahnya untuk ngepaskan itu enaknya langsung di grup upline ya. Maksudnya di grup upline itu kalau mau materi ke-1 berarti kalau nanti malam kan saya hari kedua ya, itu langsung di-share mengikuti harinya walaupun beda grup. Itu bagus. Jadi tetap kayak gitu. Kita nggak, kadang ya kita untuk menulis itu berat ya. Saya sendiri berat sekali. Tulisannya banyak banget kayak gitu. Nah, apalagi ketika ditambah satu terapi lagi. Tapi itu kembali lagi ketika sudah memulai dengan kebiasaan, itu akan asik loh. Saya sendiri ketika malam ya mau tidur, lagi lihat-lihat terus kok tiba-tiba ngantuk, saya ke depan langsung saya menulis. Nah, terus ketika sudah menulis selesai, kok rasanya nggak ngantuk ya, maksudnya paling karena sudah asik dengan menulis kayak gitu lah saya lanjutkan HP kadang off terus sudah tidur kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semangat untuk terapi marketing langit dan hafalkan 11 poin ya. Hafalkan untuk 11 poin cara menghilangkan sakit hati. Nah, teman-teman bisa ya ke sini atau ke tempatnya Mas Nunu
di saya itu banyak ya, ada 500 lembar ya. Bahkan Di tempat ya sudah saya nggak berkurang ada. ya. Oh, Belum ada. nggak apa-apa. Ya, di tempat saya ada. Ini saya free buat Mas Nunu ya. Siap. Wah, jadi silakan ditempel. Siap. Nah, lanjutnya ada, yuk kita sharing-sharing apa lagi? Maksudnya saya masih buka ya. Karena untuk materi marketing langit ini tidak usah dibikin rumit ya, tidak usah dibikin yang susah. Karena materi marketing langit itu ilmu yang membahagiakan ya. Ketika teman-teman belum bahagia, ketika masih terpaksa itu nggak usah. Jadi ya kita harus dengan dengan rasa bahagia kayak gitu ya, walaupun mungkin di hatinya masih belum siap, ya kita harus tetap siap. Siap, mau berapa lembar? Cukup 2.000 saja. 2.000 saja. Teman-teman, apakah hari ini bahagia? Kita sharing-sharing ilmu, bukan ilmu hanya bisnis, tapi ilmu untuk diri kita sendiri. Ya, silakan dijawab ya teman-teman di kolom komentar. Ya, sebelum teman-teman yang jawab ya Mbak Fenty dulu yang lagi live. Silakan Mbak Fenty. Ya, bangga banget sudah nulis. Udah nulis itu, aku langsung pas respon. Aku bahagia banget, Bon. Dan aku terlibat di sini luar biasa. Iya. Alhamdulillah ya. Ada yang nulis enjoy saja ya Mbak. Ya enjoy. Harus wajib. Harus menikmati. Kayak kemarin saya pun itu ya, ketika mau live terus nggak bisa pun ya saya enjoy. Ternyata setelah selesai saya sama Mas Nunu bisa berdua. Iya, kemarin itu ya. Dilalahnya aja. Ini ada yang nulis lagi, bahagia banget Bun, Siti Hobria. Alhamdulillah. Terus ada lagi ya. Mbak Melani. Saya Halo, bahagia banget. Apa kabar Mbak Melani? Lama nggak jumpa ya. Terus ada lagi bawahnya bahagia Bun. Saya nggak tahu itu siapa yang nulis. Terus lagi Mbak Aminatun dari Temanggung. Dahsyat bahagianya. Luar biasa, alhamdulillah nih. Lalu ada lagi Mbak Dewi ini dari Depok ya. Alhamdulillah bahagia Bun, bisa terus belajar. Ya mudah-mudahan sinyalnya terus bersahabat ya teman-teman, sehingga kita bisa terus bisa bersama walaupun hanya lewat online ya, karena memang KDPes sekarang lagi disuspend dulu. Terus ini ada yang nulis bahagia, terus lagi di bawahnya lagi ada sangat bahagia, alhamdulillah. Mbak Titin Rohyati berarti dari Wonosobo ini. Terus ada Mbak Tunjiati. Nah, ini Banyumas. Alhamdulillah bahagia Mbak. Kayaknya bahagia semua Bu Aplin. Alhamdulillah ya. Terus ada Mbak Titin ini. Ya. Lalu ada Mbak Ade Ratna. Ratna apa Ade Ratna ini? Ratna Sari kali ya kalau nggak salah ini. Ini dari Tangerang. Terus ada lagi, alhamdulillah baik ya. Udah lama nggak jumpa Mbak. Ini Mbak Melani tadi kayaknya jawab. Ada ya Mbak, lagi bahagia Mbak. Habis ketemuan sama teman-teman NASA sekaligus teman-teman SMP reuni kecil-kecilan. Nah, ini juga. Seneng ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, kenapa saya tanya teman-teman apakah hari ini bahagia? Ya, sharing-sharing ya. Itu. Nah, bahagia itu menentukan kesuksesan ya. Sukses itu setelah bahagia. Ya. Nah, saya pun bahagia ketika sukses seperti ini ya, sukses live bersama Mas Nunu yang tadi ya juga agak sedikit gimana gitu ya. HP saya padahal sudah HP yang kekinian, tapi kok nggak bisa buat live
kayak Mas Nunu ya. Tadi ya sedikit gimana gitu, tapi alhamdulillah saya tetap bahagia. Nah, ternyata bahagia dulu baru sukses itu betul. Nah, apa yang dipraktekkan saya hari ini itu sama seperti itu. Jadi teman-teman bahagialah dulu ketika mau sukses ya. Mau sukses itu harus bahagia. Bahagia nggak harus punya uang yang banyak ya. Bahagia kita bisa bersilaturahim seperti ini ya. Bisa silaturahim dengan teman-teman semua ya. Yang sekarang itu mungkin sudah pipinya pada gembul-gembul ya. Itu karena itu pun harus bahagia ya. Itu jadi sukses itu bukan kunci menuju bahagia, tetapi kebahagiaanlah kunci menuju kesuksesan ya. Ingat itu juga bisa dijadikan apa ya namanya di apa ya Mas, kayak di tempatnya Mas Nunu itu apa? Nah itu dijadikan itu yang di bingkai. Oh. Itu jadi ini. saya pun ya. Ini namanya itu bisa pot. Ya. Iya. Nah itu bisa ya. Sukses itu bukan kunci menuju bahagia, tapi kebahagiaanlah kunci menuju kesuksesan. Itu ketika ingat itu akan adem. Ditambah lagi yang 11 poin. Pokoknya saya pun akan memperbanyak itu ya, karena rencana stokis saya mau pindah ya. Mau pindah di samping. Pindah di samping. Di samping yang belakang lemari. Nah, itu di situ sudah mulai menabung untuk tulisan-tulisan. Itu ya. Itu akan segera launching ya. Amin. Nah, amin. Nah, terus ya, seperti tadi ya, kenapa harus bahagia? Teman-teman masih ingat bagaimana caranya bahagia ya? Silahkan mungkin mau dicatat kembali bagi yang sudah ikut apa namanya KDI Plus ataupun belum, boleh mencatat ulang ya supaya kita lebih ingat. Biasanya ibu-ibu itu sering kelupaan ya, sama seperti saya. Nah, bahagia itu ketika kita sudah mampu bersabar, mampu bersyukur, mampu memaafkan, ya, mampu bersedekah, dan melawan penyakit hati. Melawan penyakit hati yang di dalamnya itu sakit hati, putus asa, dengki, sombong, dan lain-lain. Itu caranya bahagia, ya. Saya hari ini bahagia banget kumpul bareng pejuang NASA di Soka Negara Bu Manisri. Kemarin Mbak Rati, Asmini, Bu Rati, Pakar, Pak Edi, Pak Suwarto, Jos, sukses selalu ya teman-teman. Itu ya. Bahagia itu yang tadi ya, bahagia karena kita sudah mampu bersyukur. Bersyukur apa yang didapat hari ini. Jadi apa yang didapat hari ini itu tidak harus uang banyak ya. Tidak harus dengan hal-hal yang besar. Fokuslah ke hal yang kecil. Contoh, bangun pagi masih bisa menghirup udara segar ya. Bangun pagi masih bisa melihat. Nah, coba bayangkan ketika bangun pagi kok mripatnya kena semut kayak gitu ya, bendul. Nah, itu kan sudah sangat luar biasa kan rasanya. Nah, itu jadi bersyukur hal-hal yang sangat kecil itu lebih utama. Itu ya. Jadi memaafkan seperti tadi yang 11 masih 11 poin ya, bersedekah. Nah, teman-teman sama ya, bukan saya lagi menggurui, tapi masih cenderung dengan kita sharing-sharing ya, bersedekahlah setiap hari ya, walaupun itu sedikit ya, sedekah sedikit tapi ikhlas. Mungkin sering baca ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumatnya itu puncaknya. Mungkin misal bersedekah setiap hari itu 1.000, 2.000, terus 1.000 dari hari Sabtu sampai hari Kamis 1.000. Nah,
lakukan hal yang brutal itu ketika hari Jumat. Jadi tidak harus itu apa ya, tidak harus banyak, tapi dilakukan setiap hari. Bahkan ada yang misalnya saya sedekah 1 tahun sekali banyak, tapi yang setiap hari itu tidak dilakukan. Itu lebih bagus. Jadi teman-teman ketika mau bersedekah itu tidak harus nunggu uang banyak ya. Nunggu uang banyak kapan kalau kita mau punya uang banyak. Nah, kalau kita belum diberi kesempatan untuk punya uang banyak, kita yang akan merugi karena kita tidak diberi kesempatan untuk bersedekah, karena menunggu kita punya uang banyak dulu baru bersedekah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silahkan lakukan sedikit apapun, sedekah juga tidak harus berupa uang ya. Mungkin sedekah dengan salam, mungkin sedekah dengan ilmu dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat. Itu ya. Jadi teman-teman lakukan sedekah setiap hari dan lakukan sedekah brutal setiap minggu. Itu tidak wajib ya, hanya sharing-sharing saja. Informasi ya, betul, informasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pasti bermanfaat lah. Amin. Ya, amin. Terus ada lagi yang mau nanya, Bang Gaya? Atau kita kembalikan dulu ke MC-nya, nanti dipandu ya, kalau misalnya ada yang bertanya-tanya. Baik, sudah. Iya, demikian pemaparan materi oleh Ibu Septi Nurhana. Ya, di sini sedikit boleh ya, saya kasih catatan, kita rangkum sedikit, kita ulas balik sedikit apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Septi Nurhana. Tapi mohon maaf Bu Septi, kalau misal catatan saya ada yang sedikit-sedikit tidak sempurna ya. Ini hanya ya kemampuan saya aja. Ini jadi kita tadi sudah membahas tentang marketing langit. Apa sih itu marketing langit? Itu yang dari yang saya catat, yang saya serap itu adalah usaha-usaha yang kita lakukan selain dengan ilmu-ilmu dunia. Karena hanya 5% saja secara teknis dan 95%-nya itu yang menentukan adalah marketing langit. Ya, pola pikir dan mindset-nya kita ya. Kemudian marketing langit ini harus kita lakukan dengan continue. Ya, terus menerus gitu. Kemudian karena semakin sering diulang menjadi suatu kebiasaan atau menjadi habit gitu ya. Kemudian untuk mengikutinya minimal itu 21 hari. Itu baru minimal ya. Berarti masih bisa dilakukan lagi, bisa 3 kali sesi, bisa 3 kali periode atau paling enggak 66 hari. Gitu ya, bisa kemudian kita dari mencatat rekening kebaikan gitu. Kemudian kita harus selalu berpikir positif gitu ya. Terapi selama 1 bulan. Nah, dari sekian yang bisa saya catat, nanti kita bisa monggo diselenggarakan untuk sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mengawali, saya nanya dulu ya sebelum sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya di komen. Saya ingin tanya nih Bu Septi, kalau misalkan dari 66 saya tak tulis ya, gimana? Ya sambil ditulis sama Mbak Septi. Oh. Iya boleh. Saya nanya dulu gitu. Kalau misal dalam 66 hari itu kita mendapatkan sesuatu, apa yang kita harapkan gitu ya, apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan kita, bukannya kita GR, tapi paling nggak kita berharap kan, pasti berharap kan gitu, bahwa dari 66 hari itu kita memperoleh hasil, misalkan seperti itu. Nah, kalau ternyata sudah berhasil gitu loh, apa kita cukup berhenti gitu saja, saya sudah berhasil nih, terapi saya sudah berhasil nih begitu. Apa yang harus kita lakukan? Apa masih lanjut lagi? Dari 1 periode lagi, 2 periode, 3 periode, atau gimana? Begitu ya. Pertanyaan dari siap. Saya. Langsung saya jawab aja ya. Ya, langsung aja. Nggak apa-apa. Sambil nunggu yang lain komen. Itu minimal itu kan 66 hari ya. Kalau tiga putaran itu belum berapanya. 3 putaran itu artinya baru 63 hari ya. Itu masih belum, walaupun kadang sudah ada ya, setiap orang itu
beda-beda ya. Kadang ada yang baru nulis di hari ke-10 itu sudah merasakan manfaatnya, sudah merasakan hasilnya. Nah, kalau yang belum itu minimal itu di 66 hari. Nah, ketika di mungkin hari ke-67 hari itu sudah mendapatkan apa yang diinginkan, itu harus lebih. Nah, kenapa? Nah, itu kan cara kita bersyukur. Jadi lanjut, terus lanjut. Nah, kalau bisa itu dinaikkan grade-nya, kayak gitu. Jadi bersyukurnya itu lebih banyak lagi. Mungkin yang biasa bersyukur menulisnya misal minimal kan 10 ya, minimal 10. Nah, itu mencoba untuk ditingkatkan menjadi 12 atau 15 seperti itu. Itu ya. Terus seperti itu ya Bu Benti. Insya Allah kita lanjut next nanti apa ya, cara mendapatkan keberuntungan ya dengan rekening kebaikan dan keburukan. Seperti itu ya Mas Novi ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Monggo ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Ada yang nanya? Kalau misalnya nggak nanya mungkin. Ini sampai sekarang belum ada yang nanya. Mungkin sudah pada paham semua atau sudah pintar semua. Jadi kalau ditunggu tidak ada yang nanya, mungkin home sharing online bisa ditutup. Oke, saya itu dulu ya. Untuk teman-teman. Ya, closing statement, monggo Bu Septi. Iya. Untuk teman-teman, lakukanlah hal-hal yang terbaik untuk bukan untuk orang lain, tapi untuk lebih utamanya untuk diri sendiri ya. Ketika teman-teman melakukan kebaikan, itu akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi ingatlah untuk selalu berbuat baik. Untuk kalau mau melakukan hal keburukan, ingatlah semua itu akan berakibat ke diri sendiri. Jadi silahkan untuk teman-teman kembali ya, sama ketika mau melakukan apapun harus ingat balok ya. Bagaimana balok itu ketika menimpa seseorang ya, ketika menimpa ke diri sendiri. Jadi teruslah berjuang untuk melakukan hal yang baik, selalu bersyukur dan selalu ingat akan Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat sharing-sharing hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata, mungkin banyak yang menyinggung teman-teman. Saya mohon dimaafkan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, go Focus Dokron Diamond. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dikembalikan ke MC. Iya, terima kasih sekali, terima kasih banyak Ibu Septi atas waktunya, atas sharing-sharing hari ini. Iya, teman-teman, luar biasa sekali ya hari ini kita bisa melakukan home sharing dengan materi yang luar biasa sekali dan memperoleh banyak manfaatnya. Mudah-mudahan teman-teman memperoleh banyak manfaatnya. Baik, kita akhiri HS online hari ini. Selaku pembawa acara, saya Fendi mengucapkan selamat mempraktekkan materi yang telah dipaparkan, karena tanpa praktek maka ilmu kita akan sia-sia. Baik, selaku moderator, saya mohon maaf, mohon pamit apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.